Kalian penasaran gak sih, kenapa Singapura bisa dikategorikan sebagai negara yang maju padahal tidak memiliki luas wilayah dan juga sumber daya alam yang banyak? Jadi Singapura ini termasuk ke negara eksportir atau importir ya? Yuk kita bahas. Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya berbatasan dengan Selat Johor dan Laut Cina Selatan yang menjadikannya salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Letak strategisnya di jalur pelayaran utama memudahkan kapal-kapal menghubungkan Asia, Eropa, dan Amerika. Lokasinya berdekatan dengan Selat Malaka yang dilalui sepertiga perdagangan global. Singapura juga berperan penting sebagai pusat logistik dan ekspor-impor di kawasan. Singapura mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentah, produk minyak olahan untuk mendukung aktivitas industrinya. Di sisi lain, Singapura dikenal sebagai eksportir yang kuat dengan produk elektronik, bahan kimia, dan juga bahan olahan menjadi komoditas utama yang diekspor. Sebagai pusat pengolahan minyak terbesar di dunia, negara ini mengekspor berbagai produk minyak disertai obat-obatan dari industri farmasi yang terus berkembang. Selain itu, barang-barang modal seperti peralatan dan mesin juga menjadi komoditas penting yang diimpor Singapura untuk mendukung sektor manufaktur yang berkembang pesat. Meskipun terdapat beberapa kegiatan pertanian, kebutuhan pangan Singapura sebagian besar dipenuhi melalui impor, dan industri elektroniknya sangat bergantung pada komponen impor untuk menakit produk akhir. Singapura sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya yang signifikan sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dengan lebih dari 90% pasokan energinya berasal dari luar negeri, negara ini menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan pasokan energi. Motivasi dibalik kebijakan energi resilience ini adalah terkait ketahanan pasokan akibat ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi harga energi global, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah menyadari pentingnya mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan ketahanan energi dan meminimalisir resiko terkait. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang aktor dari kasus energy resilience di Singapura. Dalam kasus ini, kelompok kami membagi menjadi dua aktor utama, yaitu aktor protagonis dan aktor antagonis. Dimulai dari aktor protagonis, yaitu pemerintahan Singapura dan beberapa sektor swasta. Lalu ada pun aktor antagonis yang terlibat seperti masyarakat sipil. Dalam kasus ini, pemerintahan Singapura melalui kebijakan dan inisiatif yang mendukung pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, pemerintahan telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan sumber energi bersih. Salah satu contohnya adalah Minister for Trade and Industry dan Energy Market Authority. Lalu selanjutnya, mengapa masyarakat sipil menjadi aktor antagonis? Jawabannya adalah masyarakat yang skeptis terhadap perubahan menuju sumber energi baru dan terbarukan dapat menghambat inisiatif pemerintah dan perusahaan dalam mengimplementasikan proyek-proyek berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi apa saja yang mempengaruhi pada kasus ini. Kelompok kami menemukan 4 dimensi yang mempengaruhi. Yang pertama, dimensi politik, dimensi sosial, dimensi budaya, dan ekonomi. Keempat dimensi tersebut tentu saja berdampak pada kasus energy resilience di Singapura. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dari energy resilience Singapura. Yang pertama itu adanya ketergantungan pada gas alam yang menjadi masalah utama, karena di sekitar 95% kebutuhan listriknya itu berasal dari sumber ini, yang dimana rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Yang kedua, ada keterbatasan ruang dan sumber daya untuk pengembangan energi terbarukan, seperti solar yang menghambat diversifikasi energi. Dan yang terakhir, ada perubahan iklim dan dampaknya juga terhadap infrastruktur energi juga menjadi tantangan, yang dimana cuacanya itu ekstrim dapat mengganggu pasokan dan distribusi energi. Jadi dari ketiga masalah ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi efektif dan berkelanjutan. Di sini ada strategi-strategi yang dilakukan di terminal LNG.
Pertama, mereka melakukan diversifikasi sumber gas dengan mengimpor dari berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan. Yang kedua, mereka juga ada peningkatan kapasitas pembangkit listrik untuk memastikan kecukupan pasokan energinya. Dan yang terakhir, mereka mengembangkan sistem penyimpanan energi untuk menangani intermitensi dari sumber terbarukan seperti solar. Dari strategi-strategi ini itu mencerminkan upaya Singapura dalam mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan. Berikutnya adalah prospek keberhasilan. Prospek keberhasilan ketahanan energi Singapura terlihat sangat menjanjikan dari berbagai aspek, terutama karena komitmen kuat pemerintah dan investasi besar dalam teknologi energi bersih. Dalam aspek teknologi, Singapura terus berinovasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan teknologi penyimpanan energi. Meskipun memiliki keterbatasan lahan, negara ini mampu memaksimalkan ruang yang ada dengan instalasi panel surya di atap-atap gedung serta mengembangkan proyek tenaga surya terapung di waduk. Selanjutnya ada teori yang kita pakai, yaitu teori transisi energi. Teori transisi energi dipilih sebagai teori yang paling relevan dalam konteks ketahanan energi Singapura. Pendekatan Singapura dapat dijelaskan melalui teori energi security yang berfokus pada ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan energi. Selain itu, konsep resilience juga digunakan untuk memahami kemampuan adaptasi negara terhadap perubahan global. Lalu berikutnya ada sikap kami terhadap ketahanan energi Singapura, yaitu sikap kami adalah sangat positif dan juga optimis, berdasarkan beberapa alasan yang kuat. Kami melihat upaya Singapura sebagai contoh inspiratif bagi para negara-negara lain. Dengan strategi yang sangat inovatif, kolaborasi antar aktor, dan juga fokus pada berkelanjutan, Singapura itu membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya itu bukan sebuah halangan untuk maju. Impor LNG di Singapura menjadi isu penting dalam konteks ketahanan energi negara tersebut. Meskipun Singapura tidak memiliki sumber gas alam, rencana untuk mengimpor LNG dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah Singapura telah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan internasional untuk membangun infrastruktur regasifikasi yang memungkinkan mereka untuk mendatangkan LNG dari berbagai sumber. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai efisiensi biaya dan ketergantungan pada trader gas yang dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan LNG di pasar domestik. Selain itu, kritik muncul dari beberapa anggota DPR Indonesia yang mempertanyakan logika di balik impor LNG dari negara yang tidak dimiliki oleh ladang gas, mengingat potensi pasokan gas domestik yang masih ada. Oleh karena itu, meskipun impor LNG dapat memberikan solusi jangka pendek untuk ketahanan energi, penting bagi Singapura untuk mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya energi mereka. Impor LNG ke Singapura memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan bagi negara tersebut. Pertama, impor LNG membantu Singapura dalam diversifikasi sumber energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil domestik, dan meningkatkan ketahanan energi. Kedua, pengembangan infrastruktur untuk impor LNG seperti fasilitas regasifikasi menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja baru. Hal ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga menarik perhatian investor asing untuk berinvestasi di sektor energi Singapura. Terakhir, dengan memanfaatkan LNG sebagai sumber energi yang lebih bersih dibandingkan dengan batu bara atau minyak, Singapura dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Ini sejalan dengan komitmen Singapura untuk mencapai target keberlanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.